Oke, semuanya udah keluar. Yang tersisa hanya kita berempat. Dua petinggi peti mati, dan Epin. Harusnya gak masalah kalau gue pakai ATMK terkuat gue sekarang. Tapi gue harap semua yang gue lakuin ini bisa bikin Epin sadar. Ya, apapun yang terjadi, sekalipun gue akan mati, gue harus bikin anak ini sadar. Maka dari itu, ATMK. Di akhir part 15, kita melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Untuk pertama kalinya, Baron tidak lagi bertarung demi mengalahkan musuh. Dia bertarung demi menyelamatkan sahabatnya sendiri yang perlahan-lahan menghilang dari dalam tubuhnya. Mata hitam kini bukan sekadar kekuatan, bukan sekadar kemampuan spesial, melainkan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang memiliki kehendaknya sendiri. Dan yang paling menyeramkan, entitas itu tampaknya sudah hampir sepenuhnya mengambil alih tubuh Epin. Baron memilih tetap tinggal sendirian menghadapi monster yang dulunya adalah temannya sendiri. Alex dan yang lain terpaksa mundur. Sementara organisasi peti mati terus mendekat dari segala arah. Namun ada satu pertanyaan yang membuat gua penasaran. Kenapa semua pihak begitu menginginkan mata hitam? Apakah karena kekuatannya? Atau karena mereka sebenarnya tahu rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari Epin? Kalau teori ini benar, maka part 16 bisa menjadi episode yang mengubah seluruh arah cerita terhubung. Karena kemungkinan besar kita tidak hanya akan melihat pertarungan antara Baron dan Epin, tapi juga awal terungkapnya asal-usul sebenarnya dari mata hitam yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam serial ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Dan kali ini kita bakal membahas prediksi terhubung part 16 yang kemungkinan akan menjadi salah satu episode paling emosional sekaligus paling brutal dalam arc laboratorium ini. Kalau kita lihat ending part 15, situasinya benar-benar sudah mencapai titik kritis. Epin hampir sepenuhnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Mata hitam semakin mengambil alih kesadarannya sedikit demi sedikit. Bahkan Alex sendiri mengakui kalau situasi kali ini jauh lebih berbahaya dibanding saat mereka menghadapi organisasi gelap di sekolah dulu. Di sisi lain, Baron mengambil keputusan yang sangat berani. Dia memerintahkan semua orang untuk keluar dari laboratorium dan fokus menyelamatkan diri. K, Arto, Beck, Boris, dan yang lainnya akhirnya pergi walaupun dengan berat hati. Sementara itu, Baron memilih tetap tinggal. Bukan untuk melawan organisasi peti mati, tapi untuk menyelamatkan sahabatnya sendiri. Yang lebih menarik lagi, di akhir episode muncul petunjuk penting. Teman-teman Epin menemukan suntikan bius yang sebelumnya dibawa petinggi organisasi peti mati. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin satu-satunya cara menghentikan Epin adalah membuatnya pingsan terlebih dahulu. Namun masalahnya sederhana sekaligus mengerikan. Siapa yang cukup kuat untuk mendekati Epin? Karena sekarang bahkan mendekatinya saja bisa berarti kematian. Dan tepat sebelum episode berakhir, Baron bersiap menggunakan ATMK terkuat miliknya. Nah, dari sinilah prediksi part 16 dimulai. Menurut prediksi gua, part 16 akan langsung dibuka dengan aktivasi penuh ATMK milik Baron. Untuk pertama kalinya kita akan melihat kekuatan Baron yang sebenarnya. Selama ini Baron sering bertarung sebagai pemimpin yang mengandalkan strategi. Namun kali ini berbeda. Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengeluarkan seluruh kemampuannya.
Begitu ATNK aktif, energi besar akan memenuhi laboratorium yang sudah rusak. Bahkan dua petinggi organisasi peti mati akan terkejut melihat peningkatan kekuatan Baron. Mereka mungkin selama ini meremehkan Baron. Tetapi sekarang mereka sadar kenapa begitu banyak orang mau mengikuti dirinya. Namun pertarungan yang terjadi tidak akan berjalan sesuai rencana. Karena mata hitam ternyata sudah berkembang ke tahap baru. Saat Baron menyerang, Epin tidak lagi bergerak seperti manusia biasa. Gerakannya menjadi jauh lebih cepat, lebih liar, dan jauh lebih mematikan. Bahkan beberapa serangan terkuat Baron kemungkinan akan berhasil ditepis dengan mudah. Di saat yang sama, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tubuh Epin akan mengeluarkan aura hitam yang membentuk bayangan besar di belakangnya. Bayangan itu tidak menyerupai manusia, melainkan makhluk misterius yang selama ini bersembunyi di dalam mata hitam. Menurut prediksi gua, inilah pertama kalinya penonton diperlihatkan wujud asli entitas mata hitam. Dan dari sinilah rahasia besar mulai terungkap. Di dalam alam kesadaran, Epin ternyata masih hidup. Dia tidak hilang. Dia tidak mati. Tapi terjebak. Epin berada dalam ruang gelap tanpa akhir. Di sana dia melihat sosok yang selama ini memberinya kekuatan. Sosok tersebut kemudian berbicara. Ia mengatakan bahwa selama ini Epin hanya meminjam kekuatannya. Namun sekarang waktunya telah tiba untuk mengambil alih tubuh itu sepenuhnya. Tentunya Epin akan menolak. Tetapi masalahnya, kekuatan jiwa Epin semakin melemah. Semakin lama dia berada di sana, semakin sulit baginya untuk kembali. Sementara itu di dunia nyata, Alex mulai menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa Baron tidak akan mampu menang sendirian. Bahkan jika Baron berhasil menahan Epin, dia tidak akan mampu menyelamatkan kesadarannya. Karena masalah sebenarnya bukan berada di luar. Masalah sebenarnya ada di dalam diri Epin. Di sisi lain, teman-teman Epin yang sudah keluar dari laboratorium mulai menyusun rencana baru. Mereka masih memegang suntikan bius yang ditemukan sebelumnya. Arto mulai percaya bahwa jika mereka bisa menciptakan kesempatan kecil saja, mungkin Epin bisa disuntik dan dibuat kehilangan kesadaran. Namun untuk melakukan itu, seseorang harus mendekat. Sangat dekat. Dan kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi sasaran pertama mata hitam. Disinilah persahabatan mereka diuji. Menurut prediksi gua, salah satu teman Epin akan secara sukarela mengambil risiko tersebut. Karena mereka percaya bahwa menyelamatkan Epin lebih penting daripada keselamatan diri mereka sendiri. Sementara itu, Jack dan Peter akhirnya tiba di area laboratorium. Namun yang menarik, Jack justru terlihat lebih tenang dibanding anggota peti mati lainnya. Dia tidak langsung menyerang. Dia hanya mengamati. Seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Dan inilah teori terbesar gua untuk part 16. Jack sebenarnya mengetahui asal-usul mata hitam. Bahkan mungkin dia pernah melihat pengguna mata hitam sebelumnya. Karena setiap kali orang lain terlihat panik, Jack justru semakin tenang. Seakan-akan semua yang terjadi sekarang sudah pernah dia lihat di masa lalu. Menjelang akhir episode, pertarungan Baron dan Epin akan mencapai puncaknya. Baron terluka parah. ATNK miliknya mulai mencapai batas. Tubuhnya hampir tidak mampu bergerak lagi. Namun tepat saat semua orang mengira Baron akan kalah, Baron akhirnya berhasil memanggil kesadaran Epin untuk sesaat. Hanya sesaat. Mungkin hanya beberapa detik. Tetapi cukup untuk membuat mata hitam kehilangan kendali. Dan di momen itulah teman-teman Epin berusaha menjalankan rencana mereka menggunakan suntikan bius.
Namun tepat sebelum jarum itu berhasil mengenai tubuh Epin, tiba-tiba sebuah serangan misterius datang dari arah lain. Bukan dari Epin, bukan dari Baron, dan bukan juga dari organisasi peti mati. Semua orang langsung terdiam. Karena di pintu masuk laboratorium muncul seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Seseorang yang mengenal mata hitam. Seseorang yang memanggil Epin dengan nama yang tidak pernah didengar siapapun. Pewaris keempat. Episode pun berakhir, meninggalkan pertanyaan besar. Siapa sosok misterius itu? Kenapa dia mengenal mata hitam? Dan yang paling penting, apakah dia datang untuk menyelamatkan Epin atau justru mengambil kekuatan mata hitam yang ada di dalam dirinya? Menurut gua, misteri inilah yang akan menjadi fokus utama terhubung part 16.